Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para kiai, para kasepuhan, para pangersa, bil khusus Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Busrul Karim, beliau Wakil Syuriah PWNU Jawa Barat. Hadratul Mukarram Rais Syuriah PCNU Kabupaten Tasikmalaya Kiai Haji Acep Thohir Buat. Hadratul Mukarram Rais Syuriah PCNU Kota Tasikmalaya Kiai Haji Aban Bunyamin. Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Nawawi Suherman, Ketua Badan Wakaf. Hadratul Mukarram Bapak para kiai, ya, para ajengan, para pangarsa, terkhusus yang saya hormati Pak Bupati Kabupaten Tasikmalaya Bapak Haji Ade Sugianto, dan juga terkhusus pada pengasuh pondok pesantren Darussalam Bapak Kiai Haji Dr. Denny Rustandi. Mohon maaf Kang Denny, saya baru bisa hadir. Saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris PCNU Kang Wahid, Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari atau yang mewakilinya. Saya hormati Kiai Haji Sidik Mulyana, Polri Internasional, dan hadir juga Muspika Kecamatan Raja Pola, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Dan Ramil, para ibu nyai, para tokoh masyarakat yang tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Para tamu undangan, alhamdulillah pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan diundang oleh pengasuh pondok pesantren Darussalam Bapak Kiai Haji Dr. Denny Rustandi Tasikmalaya. Sebenarnya saya sudah lama pengen hadir di acara haul pondok pesantren Darussalam, tapi ya mohon maklum karena PWNU itu wilayahnya sejauh barat, jadi sering, bukan karena saya tidak mau hadir di pondok pesantren Darussalam, tapi karena acara yang sudah diagendakan, beberapa acara, sehingga saya tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka dengan tokoh masyarakat, termasuk juga bisa bersilaturahim dengan Pak Bupati Kabupaten Tasikmalaya Pak Haji Ade Sugianto. Karena terus terang saya sudah beberapa kali, mungkin 10 atau 15 kali hadir di
Kabupaten Tasikmalaya, tapi alhamdulillah baru hari ini bisa ketemu. Terima kasih Pak Bupati, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, mengabdi kepada bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan umatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini, tapi kalau PBNU menentukan 1 Muharram itu bukan hari ini, menentukan 1 Muharramnya besok, ya hari Senin. Jadi ya nggak apa-apa, memang beberapa versi gitu kan, beberapa versi. Jadi 1 Muharram ini adalah merupakan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam yang perlu kita peringati bersama, perlu kita ramaikan bersama, dan menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam di Indonesia ini adalah warga Nahdlatul Ulama. Terbaru bahwa hasil survei Litbang Kompas, populasi penduduk muslim di Indonesia ini 60% adalah warga NU. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Kalau umpama penduduk muslim di Indonesia 150 juta, 60%-nya berarti berapa tuh? 15 kali 6. 250 ya, 250 juta. Berarti 150 juta penduduk muslim di Indonesia ini adalah warga Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa kita sebagai warga NU merupakan sawadul a'dham, golongan yang besar ya, golongan yang besar. Dan mudah-mudahan sebagai sawadul a'dham yang mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang an-najiyah, kelompok yang selamat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Sekaligus hari ini samping peringatan tahun baru Islam, juga haul ya almarhum almarhumlah Kiai Haji Asep Dudung dan Ibu Nyai Hajah Nunung Afiah Al-Hafidhoh. Mudah-mudahan beliau berdua menginspirasi kepada kita semua, khususnya kepada pengasuh pondok pesantren Darussalam, bagaimana tanaman-tanaman yang disampaikan oleh beliau berdua, Kiai Haji Asep Dudung dan Ibu Nyai Hajah Nunung Afiah Al-Hafidhoh bisa dilanjutkan perjuangannya, berjuang memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Rasulullah pernah mengatakan qiwamud dunya bi'arba'ati asya'a, 4 pilar tegaknya dunia ya. Tegaknya dunia ini ditopang dengan 4 pilar. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kalau dimaknai secara luas, dengan sumber daya manusia yang mumpuni ya. Sumber daya manusia yang mumpuni, tentu sumber daya manusia mumpuni di segala bidang, tidak hanya di bidang keagamaan saja, tapi juga termasuk di bidang pertanian. Ketika ilmu pertanian itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, maka ini juga merupakan thoriqoh yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu perekonomian, ilmu perikanan, ilmu-ilmu yang lain. Yang penting ilmu itu dimanfaatkan bukan untuk dirinya saja,
tapi untuk bangsa dan negara. Jadi jangan dianggap bahwa ilmu yang akan menghantarkan kita itu hanya ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu yang lain juga ketika itu bermanfaat, memberikan manfaat kepada bangsa dan negara, akan menyampaikan, menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, di ilmil ulama, dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Bagaimana kita memanage pendidikan, bagaimana kita memanage pertanian, bagaimana memanage perekonomian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bi'adil umaro, dengan adilnya penguasa. Dalam hal ini ya salah satunya adalah Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati Kabupaten Tasikmalaya menjadi golongan yang termasuk dalam qiwamud dunya bi'arba'ati asya'a, ya. Kokohnya dunia dengan ditopang 4 hal, yaitu yang kedua adalah dengan keadilan umaro, penguasa. Karena penguasa ini sangat strategis, ya. Kalau ulama, Bapak dan Ibu sekalian, dakwahnya ulama adalah dengan lisan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dakwahnya umaro, yaitu dengan tanda tangan. Bayangkan hebatnya umaro ketika tanda tangannya ini adalah berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan para ustadz dan para kiai. Pak Bupati, ketika Pak Bupati punya kebijakan, para ustadz ini tidak punya honor, tidak punya gajian, ya. Pak Bupati memberikan kebijakan dengan disepakati oleh anggota DPR yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian memunculkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya akan memberikan honor kepada seluruh guru ngaji dan kepada para ustadz-ustadzah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kira-kira tanda tangan Pak Bupati manfaat tidak? Akan menghantarkan Pak Bupati kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sudah ini, ya, kebijakan ini mudah-mudahan sudah. Alhamdulillah, masih kecil, tinggal ditambah saja. Amin ya robbal alamin. Soal dukungan, ya tergantung bagaimana Pak Bupati mampu mengkonsolidasikan dan pendekatan kepada masyarakat. Karena di NU itu punya qaedah al-muhafadzah alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau muhafadzah alal qadimi sholeh, kalau menjaga kebaikan, insya Allah Pak Bupati cita-citanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya ingat pada waktu tahun 2017 kalau tidak salah, di Jakarta itu ada tempat maksiat lah, ya, kalau menurut kita. Jadi kalau tidak salah di Alexis itu di demo berjilid-jilid, tapi tidak selesai-selesai. Begitu ada pemimpin yang berpihak kemaksiatan ini kemungkaran ini harus dihapus, dengan tanda tangannya Gubernur DKI, akhirnya tempat itu ya selesai. Ini dakwahnya umaro sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Kalau ulama dakwahnya amar ma'ruf nahi munkar, hanya bilisan, ya, hanya bilisan. Tapi kalau Pak Bupati yang tanda tangan, gubernur yang tanda tangan, presiden yang tanda tangan, atau camat yang tanda tangan, kades yang tanda tangan, itu akan langsung dilaksanakan. Polisinya bergerak, tentaranya bergerak, dan semuanya APH-nya bergerak, sehingga selesai. Kemudian yang ketiga adalah bisa khawatir agniya, dengan dermawannya para orang kaya. Diberikan, kalau saya memberikan makna yang lebih luas adalah dengan dukungan juga para pengusaha. Kalau pengusahanya bergerak,
bekerja sama dengan pemerintah bagaimana membangun daerah, maka daerah itu akan menjadi daerah yang maju. Yang terakhir adalah biduail ukur. Ya, ketika 4 pilar ini ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka insya Allah Tasikmalaya menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu saja sambutan atas nama Ketua PWNU Jawa Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf kali ini mudah-mudahan saya bisa terus bersilaturahim ke Pondok Pesantren Darussalam. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.